Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesaria Fadila dengan NPM 2584202018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pembagian matematika tingkat sekolah dasar untuk memenuhi tugas teknik informatika. Jadi pada konsep kompetensi inti yang pertama yaitu pada sikap spiritual. Nah, pada sikap spiritual ini siswa dapat menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Lalu yang kedua, sikap sosial. Siswa dapat menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi. Lalu yang ketiga pada pengetahuan. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba. Lalu pada kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan dan menentukan hasil pembagian bilangan cacah yang hasilnya bilangan cacah. Lalu pada kompetensi dasar yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian bilangan cacah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu masuk ke tujuan, yaitu setelah pembelajaran siswa dapat memahami pengertian pembagian, yang kedua menyelesaikan pembagian bilangan sederhana, dan yang ketiga menyelesaikan soal cerita pembagian. Lalu masuk ke pembahasan pokok. Pengertiannya yaitu pembagian adalah pengurangan berulang atau membagi sesuatu yang menjadi beberapa bagian sama banyak. Misalnya, ini ada 15 dibagi 5. Artinya, 15 dibagi menjadi 3 bagian sama banyak. Nah, jadi setiap bagian berisi 5. Lalu kemudian, menghitung pembagian. Nah, cara menghitung pembagian, langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah tentukan bilangan yang dibagi. Lalu yang kedua, tentukan bilangan pembagi. Yang ketiga, hitung hasil bagi. Dan keempat, periksa dengan perkalian. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal dalam angka yaitu misalnya dalam 12 dibagi 3 sama dengan hasilnya berapa? Penyelesaiannya adalah sama saja seperti 12 dikurang 3 sama dengan 9. Lalu hasilnya tadi yang 9 tadi dikurangi lagi dengan 3 hasilnya 6. Lalu 6 dikurang 3 hasilnya 3 dan 3 dikurang 3 hasilnya 0. Lakukan kurangan berulang sampai menghasilkan 0. Nah, dilakukan 4 kali, jadinya 12 dibagi 3 hasilnya 4. Jadi bisa dikatakan bahwa pembagian adalah pengurangan berulang. Lalu contoh soal yang kedua yaitu dalam soal cerita. Misalnya, Ani mempunyai 10 permen. Permen akan dibagikan kepada 5 anak. Jadi setiap anak mendapatkan permen ... Jawab 10 karena punya 10 permen dibagi dengan 5 anak. Hasilnya adalah 2 permen. Jadi, setiap anak mendapatkan masing-masing 2 permen. Masih contoh soal dalam bentuk cerita, yaitu yang kedua, ibu memiliki 18 kue. Kue tersebut dibagikan sama rata kepada 6 anaknya. Berapakah kue yang akan diterima setiap anak? Nah, masuk. Diketahui ibunya punya 18 kue dan mau diberikan ke 6 anaknya. Penyelesaiannya adalah 18 kue dibagi dengan 6 anak. Hasilnya sama dengan 3 kue. Jadi, untuk satu orang anak akan mendapatkan 3 kue. Lalu masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu dalam bentuk perkalian dengan pembagian. Nah, di sini contoh soalnya yaitu 3 dikali 4 sama dengan 12. Lalu hasil tadi yang 12 tadi dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 4. Lalu 12 tadi dibagi dengan 4, hasilnya adalah 3. Jadi dapat dikatakan pembagian adalah kebalikan dari perkalian.
Lalu ini ada latihan soal. Kerjakan dengan benar soal di bawah ini. Yang pertama ada 40 dibagi 10 sama dengan titik-titik. Lalu yang kedua ada 27 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Yang ketiga 45 dibagi 9 hasilnya titik-titik. Keempat 30 dibagi 6 hasilnya titik-titik. Dan kelima 14 dibagi 2 hasilnya titik-titik. Lalu ada ke soal cerita, yaitu ayah membeli sekotak pizza yang berisi 12 potong. Ayah mempunyai anak 4 dan ingin membagi pizza tersebut sama rata. Berapakah jumlah yang harus dibagi ayah kepada setiap anaknya agar adil? Nah, nanti latihan soal ini akan dikerjakan oleh yang membaca dan bisa dijawab. Jadi, masuk ke kesimpulan, yaitu pembagian adalah pengurangan berulang atau membagi sesuatu menjadi beberapa bagian yang sama banyak. Lalu yang kedua, pembagian berhubungan dengan perkalian. Lalu yang ketiga, pembagian sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah beberapa referensi tempat saya mencari materi-materi yang sudah saya paparkan tadi. Di sini juga ada deskripsi diri pembuat PPT materi ini. Bisa dilihat di sini. Dan selanjutnya, terima kasih. Jadi, sekian presentasi materi pembagian tingkat sekolah dasar untuk memenuhi tugas teknik informatika saya. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata ataupun bicara, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.